Hadirin wal hadirat jamiah. Saya pada kompol atau pada rabun dengan tempat ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat kalaban salam semoga senantiasa sampai kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santriwan, santriwati, engkau awasyata dagabna. Engkau awasyata dagabna watetiaki. Mohon jadikan wasilah pelantara untuk menjadi insan yang sejati atau insanul kamil, insan yang sempurna, atau manusia sejati atau manusia yang sempurna. Mau jadi manusia yang sempurna? Ramai-ramai mau enggak? Semua mau. Jadi ini Tuan Guru mau berwanti-wanti dengan Anda semua supaya jadi orang yang sejati. Jadi antum semua harus bisa jadi generasi perjuangan. Sanggup membeban amanah hidup di muka bumi ini yang putra maupun putri. Harus sanggup. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirimu sendiri yaitu untuk menjadi wasilah, untuk menjadi khalifah, penerus khalifah Khulafaur Rasyidin, para sahabat-sahabat yang dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disambung oleh wasilah, pembawa risalah Rasulullah, yaitu selepas teman-temannya Kanjeng Nabi, sahabat karibnya Kanjeng Nabi Muhammad, senasib sehidup pahit manis perjuangannya dengan Rasulullah, yaitu para sahabat Khulafaur Rasyidin. Ya. Pas terus dilanjutkan oleh para tabi'in, para tabi'in, sehingga depak dakabna bengkok saja. Tibana bengkok harus bangkit di dalam garis pimpinan membawa risalah-risalah yang dibawa Khulafaur Rasyidin, para sahabat. Nah, kuncinya ada kata kunci di situ. Kuncinya harus rajin mengaji, bukan membaca, mengaji, bukan membaca Quran. Membaca Quran pertama, Iqra, bacalah. Setelah pandai membaca maka disambung dengan Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu di dalam selesai baca harus memahami, ngaji. Abelek atau ngumbi atau mengupas. Khalaqal insana ma lam ya'lam.
telah diciptakan diri kalian semua ba'an bengkok bang Allah Subhanahu wa taala, dan telah diajarkan allamal insana ma lam ya'lam. Diberi pangajaran bang Allah, diajari oleh Allah manusia malam ya'lam, apa yang tidak diketahui. Nah, tentunya santriwan santriwati harus bisa mengetahui apa yang tidak diketahui. Maksudnya dalam ilmu dalam ilmu risalah para nabi, para rasul, para sahabat, dan para ulama. Paham. Nah, kalau mau menjadi generasi perjuangan, kuncinya harus banyak mentalaah, harus banyak membaca, dan harus banyak mengaji, harus banyak belajar. Jadi waktu ini harus dipergunakan dengan sebaik mungkin, ya. Jangan buang-buang, jangan mubazir waktu, biar tidak rugi. Karena manusia ini dalam kerugian. Terkecuali yang tidak rugi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang beriman harus bijaksana mengatur waktu. Ya biasa dalam satu hari 1 jam 2 jam main dah apa-apa. Ya, dah apa-apa. Tapi di luar itu dan di dalam lainnya harus penuhi dengan belajar. Baik di luar sekolah, di dalam sekolah, sebelum masuk sekolah itu fungsikan waktunya. Biar tidak rugi. Paham? Nah, belajar hafal. Ada hafalan secara formalitas, ada hafalan di luar formalitas. Yang formal ya hafalan akad dia sekarang ini dibuat hafalan, diajarin ngapal tiap ba'da maghrib. Yang non formalitas harus di rumahnya, jangan buang-buang waktu. Ya, bawa terus mata pelajaran sampai melekat di dalam otak. Ya. Nah, kalau sampai melekat di dalam otak, di dalam hati, maka ilmu itu sulitlah mau keluar. Karena sudah melekat. Namanya barang melekat, tahu kan? Barang melekat dia melekat. Tertempel. Ditabung. Manusia ini bakna saja pada memorina. Benda cuma HP. Memorinya isi beremba 100 berapa GB berapa. Manusia banyak memorinya. Jadi memori itu harus diisi dengan ilmu. Supaya namun HP-nya punya memori banyak, maka bana tinggal metek, mau qori, mau qiraatul Quran, mau nyetel lagu-lagu kasidah, nasib-nasib. Iya kan? Iya. Juga kamu harus banyak isi dengan memori. Isi dengan lagu-lagu, memori, dengan ilmu yang bermanfaat, supaya kalau sudah banyak isinya nanti tinggal metek, tinggal micet amunyi. Misalnya micet bab perjuangan. Micet bab perjuangan jadi keluarlah bab perjuangan. Ya, paham? Nah, micet bab silaturahim,
keluarlah bab silaturahim. Paham maksudnya? Nah, jadi orang menuntut ilmu mulai kene sampai toa sampai seda. Apa aja ada hadisnya? Bada hadisnya. Hah? Bada. Nah, jadi harus akuru, ya, akuru, ajar ke para asatidah. Nah, mun pas ajar TV tak bisa, tak tarema, ibarat nabi ini tak kabin, paham? Nah, penjelasannya ada. Kata Rasulullah, man qara'al Qur'an bi ustadin sahhat qira'atahu. Man saba orang ngaji, maca dekat ilmu atau Quran atau hadis atau tebu-tebu na ulama. Bi ustadin kalaban dengan guru sah qira'atahu, maka sah bacaan nada atau ilmu nada perlu aku guru. Nah, sekarang sudah memorinya terisi, sudah penuh dengan ilmu. Nah, karena ilmu ada dua sudah. Ilmu yang dimiliki ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Paham? Ya, ilmu yang manfaat ilmu Rasulullah. Ilmu yang tidak manfaat ya ilmu sengaja, pelet atau sihir atau ilmu-ilmu yang kenuragan yang tidak ada fungsinya kepada perjuangannya, kepada tidak ada di dalam ajaran Rasulullah. Itu namanya ilmu yang tidak manfaat, yang tidak berguna kepada akhirat, bahkan jadi pentunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang diajar, yang dimasukkan ke memori, ke dalam otak harus ilmunya Rasulullah, yang berfaedah, yang manfaat. Dan ilmu lagi kalau sudah tertabung, sudah ada di memori, ada ilmu juga manfaat dan tidak manfaat. Itu ada doanya. Ya, ada doanya. Karena zaman sekarang banyak orang pandai. Banyak orang pandai. Bahkan di dunia ini 75% orang pandai sudah. Ya, baik pandainya melalui media sosial, baik pandainya melalui televisi, baik pandainya melalui belajar di mana. Ya kan? Banyak tapi tidak manfaat. Nah, yang kita butuhkan minta kepada Allah adalah ilmu yang nafi. Ya? Ada doanya, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa du'in la yasma wa amalin la yurfa. Itu harus dibuat doa tiap-tiap sembah selesai salat 5 waktu. Terus tahu maknana, artena. Nah, Allahumma ya Allah, abdina mohon kepadamu. Nas'aluka, kami meminta kepadamu. Na'udzubika, aku lindungi
Min ilmin. Daripada ilmu. La yanfa. Yang tidak manfaat. Nah, di situ harus diperhatikan. Memohon lindungan kepada Allah, dijauhi dari ilmu yang tidak manfaat. Seperti apa ilmu yang tidak bermanfaat? Coba. Seperti apa? Hah? Lomba, jajal, ajar nokol kerpi, yang ngajak orang, itu ilmu tidak manfaat. Ya, ilmu yang manfaat, ilmu yang bagaimana? Ya, ilmu salat, ilmu ya, qari, ilmu ya ilmu agama yang bermanfaat. Ya, minta lindungi dari ilmu yang tidak manfaat. Wa qalbin la yasha, dan mohon lindungi ya Rabb dari hati yang tidak khusyuk. Di mana praktiknya hati kalau tidak khusyuk? Nuntut ilmu tak khusyuk. Ada? Guru mengajar di depan main-main. Ingatannya kemana, tidak fokus kepada, tidak memperhatikan guru, itu masuk tidak khusyuk dalam babnya nuntut ilmu. Tidak khusyuk di dalam bab salat juga. Kadang sholat tapi hatinya ingat kemana-mana. Itu namanya qalbin la, hati yang tidak khusyuk. Nah, jadi minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hati ala ta'atika wa syukrika ibadatik. Minta kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna, ketaatan yang sesungguhnya, dan kebaikan hamba-hambanya Allah yang diminta. Hamba-hamba silamba, orang-orang sebelum nabakna, sebaik-baik silamba-lamba diminta kebaikannya seperti orang-orang sesoleh silamba. Wa ala ibadillahi sholihin, dan ke atas hamba-hambanya Allah yang soleh. Itu diminta kepada Allah. Wadu'in la yasma, dan nyon lindung ya Rabb dari doa la yasma, doa yang tidak diterima. Nah, bagaimana doa yang tidak diterima dan bagaimana doa yang diterima? Banyak orang pandai berdoa, ya, semua tahu berdoa, tapi diterima atau tidak? Kan makanya perlu mencari orang-orang doanya yang kabul. Siapa sepertinya doa-doanya orang yang kabul? Seperti orang-orang para ulama, ya, para wali, para orang-orang soleh, para orang-orang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah. Itu doanya kabul. Kalau doa tapi nyangsang, tak kabul, insyaallah Nabi ke Pak Ustaz minta doa. Doa Ustaz, muka-muka jadi anak soleh, muka-muka jadi ilmu, di ilmu semanfaat, muka-muka setiap generasi perjuangan. Pasti doa aki, ya, bi masyayikhna, ya. Itu doa harus punya doa yang istijabah. Itu banyak referensi doa-doa di dalam kitab-kitab itu. Dan doa salat saja ada doanya begini banyak.
Jadi doa itu banyak banyak tuh pilihan. Ada doa-doa yang betul-betul istajab, ada doa yang biasa-biasa saja. Istajab juga, cuma angel, lambat. Ibarat kilometer, sama. Tapi wattnya kurang besar. Tak terlalu cek lampu arwah malilik paterakna. Ya. Kene karena wattnya tak raja. Ya. Atena tak pate nyetrom. Ya. Jadi harus punya hati yang tandus, yang kuatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya doa itu diterima. Tak usah doa, akar tek bisa keker bawah, ya, terus. Ya harus diasah, tirakat, ya. Nah itu. Mohon kepada Allah, bangun tahajud malam, belajar bertahajud supaya jadi kebiasaan, ya. Karena distajabnya doa di malam tahajud. Ada 5 malam kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qol, maka berkata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a hamsun layalin bedelema malam doa la turaddu fihinna, doa sita etare sita etolak bang Allah. Ya, 5 malam, perhatikan kata Rasulullah, ada 5 malam doa yang mustajabah. Ampun lebet lah, lebet. Lailatul nisfu sa'. Nah, itu doa mustajab. Al-awwalu rajabah, pada awalnya malam bulan lebat pun. Hawas mana Rejab kemarin. Tak jaga, tak nada, tak tua ke Allah. Karena di malam itu doa sini mustajab. Nisfu Sya'ban, tak tangi benar. Doa karena doa tak tolak bang Allah. Menjaga selama. Seterusnya, Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat, timun malam Jumat atangi, hanyoon ke Allah, minta, terus tiasa anak soleh minta ya Allah. Terus dia orang ahli ilmu wa ahli khair, terus dia orang ahli ilmu bang ahli kebaikan minta ke Allah. Karena di malam Jumat doa tak tolak. Ya. Seterusnya Lailatul di hari Idul Fitri atau Idul Adha. Malam Lailatul Idul Fitri dan Lailatul Idul Adha, itu doa tadi tolak. Jadi malam takbiran itu jangan macem-macem lakone, kerja mercon sana sini, lari sana lari. Doa kepada Allah, minta kepada Allah, karena doa di situ tidak di istijab, diterima oleh Allah. Ya, tuh 5. Pertamanya bulan awal Rejab. Yang kedua apa? Tak ingat? Malam nisfu sa'. Yang ketiga Lailatul
Yang kelima, Nahr, Idul Adha, Idul Fitri, malam takbir. Ya, lemak, jaga, pahawas. Paham? Ada lagi untuk minta kepada Allah juga, semoga jadi orang-orang yang kuat imannya kepada Allah. Dalam doanya ngireng, sareng. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadikan wa rizqan wasi'an wa qalban khasi'an wa lisanan zakiran wa halalan thayyiban. Itu harus diminta kepada Allah tiap-tiap selesai sholat 5 waktu. Mau tahu maknanya, artinya? Ya, mari sama-sama. Allahumma, ya Allah, aku memohon kepada Engkau, inna, bahwasanya kami semuanya as'aluka, mohon kepadamu imanan kamilan, iman yang sempurna, wa yaqinan, dan keyakinan, shadikan, yang lurus, yang shadiq, yang benar-benar. Nah, bagaimana untuk jadi punya iman yang sempurna dan iman yang benar-benar? Banyak orang punya iman, semua manusia di iman, paham? Tapi beda imannya ceot, ya, beda imannya manusia tawar, taber. Pada di iman, kapi orang di iman, saking iman roh beda. Rentegan nah. Contohnya si imannya si tak benar, si tak kamilan, si tak sempurna. Ya bakto bejeng lah tak bejeng. Disuruh nuntut ilmu tak nyari ilmu. Nah, masuk iman sembel. Karena iman bisa perbuat kelaban ilmu pengetahuan. Makin pinter, makin soleh, makin berilmu, iman makin kuat. Tapi ilmunya harus diamalkan. Itu namanya diamalkan ilmu yang nafi, manfaat. Kalau tidak diamalkan tidak manfaat. Kan tadi sudah doanya, minta ilmu, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat. Artinya mau ilmu yang manfaat, ya diamalkan. Takdiman ke kurun, cek campelang. As laki abinia benar, tak bela ke kurun, tak nyabis. Pas tahu laku ke Malaysia, manggatan tar, datengan tar. Maksud tu aja oleh ilmu manfaat. Ini boleh ke kuruna. Salah baki tahu laku lah keluarga, boleh cek basaran dek kudu, terena piara, nak katoronan nak kuru na piara, jaga, kau di anna jaga, mau lihat sampung ke kuruna, batenna, ya, cek lebet timur, pasana nak kuruna, kalenyep tak oleh. Nah, masuk ciri ilmunya tak manfaat. Harus takdiman, benih berarti benar takut. Ya.
Karena perhatiannya Allah untuk menjadikan ilmu yang nafi, yang manfaat adalah harus takdiman ke keluarga besarnya, ya, ke tantretana, ke keluarganya kuruna, harus arke, ya. Wayakinan swadikan, dan keyakinan yang benar-benar. Banyak orang punya keyakinan, semua orang punya, tapi tidak benar-benar. Keyakinannya tak benar, ya, tidak manfaat namanya. Salat tak salat, itu namanya yakin tak benar. Yakinnya kepada misalnya bersekutu atau syirik, partaja kahe benih-benian, itu yakinnya tidak benar namanya. Harus tanamkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ada perintahnya. Rukunnya iman itu harus dilaksanakan. Yang 6 rukun Islam harus dilaksanakan. Itu baru iman yang sejati. Katanya mau jadi generasi sejati, insan yang sempurna. Ya begitu. Rukunnya iman itu harus jadi pondasi teguh, cangkeh, teang. Rukunnya Islam juga seperti harus dijaga, dipegang teguh. Supaya punya keyakinan yang sadikan yang benar. Wariskan wasian, dan rizki yang luas. Nah, itu juga diminta kepada Allah supaya punya rizki yang luas. Tidak serba kekurangan. Rizkinya, kebutuhannya difasilitasi, dicukupi oleh Allah. Apa kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Luas rizkinya, kempang, lancar. Wa qalban khashian, dan hati yang khusyuk. Namun ngaji macam-macam khusyuk panyito. Apa saya baca, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, renungnya. Walisanan dakiran, dan lisan selalu berzikir. Harus berzikir terus lisannya. Baca istighosah, baca ratibul haddad, baca tahmid subhanallah alhamdulillah wa la ilaha, baca subuhun kudusung wa rabbul malaikati waruh. Pokoknya kalimat-kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat Quran itu harus jadi hujaan, jadi ucapan, jadi buburukan. Jangan le daripada katebu terus. Baik secara sendirinya, baik secara jamiah, baik secara mengajar, itu harus walisanan dakiran, wahalalan thayyiban. Nyuhun juga kepada Allah rezeki yang halal lagi bagus. Asal makan, nanti ambil makanan di tanah tidak dibasuh, makan itu tak tahu banyak kan. Yang halalan dia yang halal. Ikut bekerja, hasil dapat bekerja. Kalau mengajar tidak apa, makan upahnya ngajar tidak apa. Kalau mengajar mendapat upah tidak apa-apa. Cuma usahakan jangan mengharap upah supaya menjadi ilmunya menjadi ilmu yang amal jariyah.
mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu. Jangan kamu nuntut ilmu pandai tujuannya untuk cari uang, jangan. Harus ikhlas. Diberi tidak apa-apa, memang sewajarnya. Terima, misalnya digaji, dihonor, tidak apa-apa. Tapi jangan jadi harapan. Ya. Itu perlu diketahui. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Basahin lidahnya, basahin hatinya untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik memuji Allah maupun memuji Allah imbasnya kepada dirinya. Utlubul ilma minal lahdi ilallah. Tuntutlah ilmu mulai lahir sampai mati. Walaupun sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sejauh negeri Cina. Jadi harus semangat, giat menuntut ilmu. Ilmu ini jadikan orientasi pertama di dalam pikiran, di dalam middah. Ya. Ingat nasihatku. Aku bukan ceramah ini, bernasihat supaya dijadi pegangan. Ya. Sudah, ingat ya. Jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.